pagi. Ada sukacita surga ngalir hari ini. Amin. Bapak Ibu siap untuk memuji dan muliakan nama Tuhan? Bapak Ibu siap untuk menyembah Tuhan? Amin. Mari Bapak Ibu kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan sungguh baik Bapak Ibu buat hidup kita. Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu melindungi kita Bapak Ibu. Di saat kita terjatuh, Tuhan angkat kembali. Di saat kita lemah, Tuhan kuatkan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami Tuhan, mau datang Tuhan, kehadiran-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan. Di atas kayu salib, Tuhan telah bangkit Tuhan, untuk menebus dosa kita semua. Terima kasih Tuhan.
Ya, puji Tuhan, hari ini kembali saya diberi kesempatan ya untuk berdiri di depan saudara sekalian. Kita mau mendengarkan firman Tuhan supaya kita boleh kuat ya. Sebagaimana orang makan makanan jasmani ya. Begitu juga pada hari ini kita akan dengarkan makanan rohani, yaitu firman Tuhan yang dapat memberikan kehidupan ya kepada kehidupan rohani kita sekalian. Saudara sudah siap? Siap. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara ya, melindungi saudara sekalian supaya kita bisa tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, pada minggu yang lalu ya, tepatnya kita sudah merayakan apa, saudara? Hari Paskah, ya, merayakan hari kebangkitan, ya, hari kemenangan dari Tuhan kita yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara. Tuhan Yesus sudah bangkit dari maut dan sudah mengalahkan iblis, sehingga kita boleh kembali hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Saudara, seandainya Tuhan Yesus itu mati, tidak bangkit, maka kita semuanya tidak memiliki hari esok. Betul gak? Makanya tadi kita katakan, kita nyanyikan tadi ya, sebab dia hidup ada hari esok. Jadi sebab Yesus hidup, maka ada hari esok bagi kita sekalian. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Lah, oleh karena itu saudara, pada hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan saya bawakan ini saya beri judul, yaitu dampak dari kebangkitan Yesus, atau dampak dari kebangkitan Kristus. Ya, bacaan Alkitab diambil dari Matius pasal 28. Ya, Matius pasal 28 ayat 8 sampai 10. Hanya 3 ayat ya. Ayat 8 sampai 10. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama ya. Sudah siap saudara? Ini sudah belum ini ya? Atau masing-masing orang bisa lihat ya di Alkitab masing-masing. Kalau belum tampil juga ya kita akan ini. Sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. 10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah dan akan melihat aku." Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini, saya simpulkan paling enggak ya, ada 4 dampak daripada kebangkitan dari Yesus. Apakah dampak dari kebangkitan Tuhan Yesus itu bagi kita sebagai orang yang percaya kepadanya, sebagai murid-murid daripada Yesus? Kita akan periksa bersama-sama. Dampak yang pertama ya, kebangkitan Tuhan Yesus
itu melahirkan apa saja dampaknya. Ya, kita perhatikan ayat yang ke-8a tadi ya. Ayat yang ke-8a dikatakan demikian. Mereka segera pergi dari kubur itu. Nah, sebelumnya saya akan beritahukan kepada saudara, sebenarnya mereka itu yang dimaksud dengan mereka itu siapakah mereka itu? Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang pertama ya, yang dimaksud dengan mereka itu adalah Maria Magdalena ya, dan Maria lainnya, teman-temannya ya. Nah, kenapa ya mereka pergi dari kubur dengan takut? Ya, karena apa? Karena malaikat Tuhan mengatakan kepada mereka di dalam ayat yang ke-6, kalau saudara perhatikan, malaikat katakan, iya, yaitu Yesus, Yesus ini yang dimaksud tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, ya, sama seperti yang dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi saudara, Maria Magdalena dan teman-temannya ini diberikan suatu kesaksian, ya, kesaksian dari malaikat bahwa Yesus sudah tidak ada di sini. Yesus sudah tidak ada di kubur ini, karena Yesus sudah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Apa yang dikatakan Yesus sebelum dia bangkit? Dia sudah mengatakan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Oh, puji Tuhan. Saudara, ketika Maria Magdalena dan teman-temannya mengetahui bahwa Yesus itu sudah bangkit, maka mereka pergi dari kubur itu dengan takut. Dikatakan di tulisan, pergi dari kubur itu dengan takut. Jadi dampak yang pertama dari kebangkitan Yesus melahirkan perasaan takut kepada Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut di sini bukan berarti takut dalam arti ngeri, bukan saudara. Kata takut yang dipakai dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya, itu adalah phobos, yang artinya to respect, ya, berarti rasa hormat, rasa kagum kepada Yesus yang luar biasa, yang begitu hebat. Itu maksudnya, saudara. Bukan rasa takut karena ngeri, bukan, saudara. Akibat dari mereka itu mempunyai rasa takut, perasaan takut akan Tuhan, sehingga mereka itu gentar untuk berbuat dosa. Ya. Nah, saudara, kalau kita juga takut akan Tuhan, maka kita tidak lagi berani untuk berbuat dosa, karena kita punya rasa hormat kepada Tuhan kita. Ya. Nah, kita pasti akan melakukan kebaikan dalam sepanjang hidup kita. Ya. Jadi dampak
Sebab yang pertama itu melahirkan perasaan takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, apakah dampak yang kedua? Kita lihat ayat ke-8b. Dikatakan dengan takut. Dan kemudian yang B, dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. Saudara, siapakah sih yang tidak bersukacita kalau timbul pengharapan yang baru? Pasti bersukacita, betul nggak? Kalau ada pengharapan yang baru, pasti kita akan bersukacita. Nah, kenapa waktu itu Maria Magdalena dan teman-temannya itu timbul pengharapan yang baru? Pengharapan yang baru itu timbul karena Yesus sudah bangkit. Yesus sudah mengalahkan maut dan Yesus hidup. Itu penting sekali. Yesus hidup. Yesus itu ada Allah yang bukan Allah yang mati, bukan. Tapi Yesus yang hidup. Memang saudara, pada mulanya, pada pikiran para murid-murid, termasuk Maria Magdalena dan teman-teman adalah Yesus itu sudah mati. Sehingga putuslah harapan mereka. Murid-murid merasa putus asa ketika melihat Yesus itu sudah mati di atas kayu salib, bahkan sudah dikuburkan. Dan ketika Maria Magdalena setelah melihat atau mendapat kesaksian daripada malaikat menyampaikan bahwa Yesus itu sudah bangkit dari kuburnya, para murid-murid masih tidak percaya. Murid-murid masih percaya dengan perkataan dari Maria Magdalena dan kawan-kawannya itu. Para murid Yesus itu mempunyai suatu prinsip, bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati. Habislah sudah. Sudah habis. Jadi tidak ada lagi pengharapan. Pupuslah pengharapan mereka. Bukti bahwa para murid itu tidak percaya kalau Yesus itu bangkit. Saudara bisa baca di dalam Injil Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 9 sampai 11. Injil Lukas ada ya? Di sana dikatakan demikian, saya akan bacakan, saudara. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Ayat 11 perhatikan. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Maria Magdalena, para murid-murid itu tidak percaya.
Markus pasal 16, Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 dan ke-11. Injil Markus ya. Coba, sudah ada ya? Oke. Lalu perempuan itu pergi memberitakannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ya. Mereka itu tidak percaya. Saudara, ketika murid-murid itu membuktikannya sendiri dengan datang ke kubur Yesus yang kosong itu, dan apalagi setelah dia itu berjumpa atau bertemu dengan Yesus, maka dampak dari kebangkitan Yesus membalikkan semua yang ada dalam perasaan dan juga dalam pikiran mereka. Timbullah sukacita yang besar, ya, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, ketika mereka melihat betul kubur Yesus sudah kosong, ya. Jadi saudara, yang namanya Paskah itu identik dengan sukacita yang besar karena kemenangan yang sudah dilakukan oleh Yesus atas maut. Karena dosa-dosa kita ini sudah diampuni, ya. Karena kita ini sudah diselamatkan. Karena ada pengharapan yang baru kepada kita. Amin. Apakah saudara ada sukacita? Amin. Karena Yesus bangkit dari maut. Amin. Saudara, mari kita baca lagi dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Ya. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Karena itu saudara, sekarang kita punya pengharapan. Ya, bukan pupuslah harapan mereka, bukan. Tapi kita punya Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus, sehingga ada suatu pengharapan yang baru bagi kita. Sehingga semua janji-janji Yesus akan kita terima. Kita tidak lagi merasa berkabung atau merasa kita akan menangis, ya, karena kematian Yesus, atau merasa sedih karena Yesus sudah mati. Tapi kita bersukacita karena Yesus hidup. Dia sudah bangkit. Itu yang kedua, dampak kebangkitan Yesus yang kedua. Kita akan lanjut dengan kebangkitan, dampak dari kebangkitan Yesus yang ketiga, yaitu ayat yang ke-9. Coba kita perhatikan ayat yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu."
Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Dampak yang ketiga adalah kebangkitan Yesus itu melahirkan penyembahan. Saudara, penyembahan ini adalah suatu reaksi yang lumrah, suatu reaksi yang wajar, karena Yesus itu sudah membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah yang hidup, bukan anak Allah yang mati. Jadi saudara, kebangkitan daripada Yesus membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Kita bisa baca itu di dalam Roma 1 ayat yang ketiga. Roma pasal yang ke-1 ayat yang ketiga, yang 4. Roma 1 ayat yang ke-4. Sudah ya? Dan menurut roh kehidupan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah Allah, anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah anak Allah yang berkuasa, yang dapat mengontrol maut, yang sudah mengalahkan maut. Dan lagi saudara, kehebatan daripada Tuhan Yesus kita bisa lihat ya di Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 17 sampai 18. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 17 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Kemudian 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang ku terima dari Bapa. Sungguh luar biasa, saudara. Ini suatu hal yang biasa. Ini merupakan suatu kehebatan yang Yesus miliki, yang luar biasa. Apakah ada orang yang bisa memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali di dalam dunia ini? Misalnya, saya akan mati sekarang, tiba-tiba mati. Kemudian saya sekarang mau hidup lagi, langsung pasti hidup. Bisa orang yang mati bisa hidup lagi. Adakah di dunia ini? Tidak ada, hanya Yesus. Yesus itu luar biasa. Dia bisa memberikan nyawanya dan bisa mengambilnya kembali. Sehingga kita patut dan wajar kalau kita menyembah Dia. Dia Allah yang luar biasa, Allah yang sangat berkuasa. Puji nama Tuhan. Saudara, tiba saatnya dampak kebangkitan Yesus yang terakhir, yaitu yang keempat, di dalam ayat yang ke-10. Perhatikan saudara. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara, di sini Yesus itu
berpesan kepada Maria Magdalena dan juga teman-temannya untuk pergi dan mengatakan kepada saudara-saudaraku. Maksudnya siapa? Kepada murid-murid yang lain. Yaitu saudara yang dimaksud dengan saudara-saudaraku di sini adalah murid-murid Yesus, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Maksudnya Yesus akan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, saudara, setiap orang yang berjumpa dengan Yesus dan tahu bahwa Yesus sudah bangkit, ada kesediaan mereka untuk mewartakan bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus hidup, ya, dan mereka melakukan seperti permintaan daripada Yesus. Jadi dampak yang keempat dari kebangkitan Yesus itu melahirkan kesediaan untuk menjadi saksi. Saudara mau jadi saksi? Bahwa Yesus sudah bangkit? Bahwa Allah saudara itu sudah mengalahkan maut? Puji Tuhan. Jadilah saksi Tuhan. Kalau saudara tahu itu, maka saudara akan punya kesediaan untuk mewartakan kepada dunia, pada orang lain, kepada teman-teman kita semua, bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sudah bangkit. Ada kesediaan untuk menjadi saksi Kristus. Sebenarnya saudara, kalau saudara melihat ya, Injil, keempat Injil itu saudara, menyaksikan tentang kehidupan Yesus. Ya, harusnya kita mewartakan tentang Yesus. Injil, kabar baik tentang Yesus. Siapa yang sudah percaya kepada Yesus, maka dia akan diselamatkan. Dan Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Puji Tuhan, saudara. Saudara, jadi kesediaan untuk menjadi saksi ini sangat penting. Poin keempat itu. Karena Yesus sudah bangkit, maka saudara harus menyaksikan, melakukan amanat agung. Pesan terakhir wasiat Yesus sebelum Yesus naik ke surga, supaya orang-orang tahu itu dan mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mari saudara, kita memberitakan tentang Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang berkuasa, Yesus yang mampu menyelamatkan manusia, Yesus yang mampu untuk mengalahkan maut. Apa sih artinya kita ini memperingati Paskah, memperingati hari kebangkitan Yesus, kalau kita tidak bersedia menjadi saksi Yesus, bahwa Yesus itu sudah bangkit dari maut, bangkit dari kematian. Sudah, kita pada hari ini sudah belajar, yaitu apa dampak dari kebangkitan Yesus. Kita akan review supaya saudara tidak lupa. Yang pertama, kebangkitan Yesus itu yang pertama melahirkan perasaan takut akan Tuhan. Ayat yang ke-8a tadi ya, Matius 28 ayat 8a.
rasa hormat kepada Tuhan, rasa kagum, sehingga akibatnya kita takut untuk berbuat dosa. Dan orang yang takut akan Tuhan pasti takut berbuat dosa. Ya, itu yang pertama, dampak yang pertama. Dampak yang kedua yang kita sudah bahas tadi, kebangkitan Yesus itu melahirkan sukacita yang besar. Ayat 8b, ya. Tidak ada orang yang tidak bersukacita ketika mendapatkan pengharapan yang baru. Kalau dosanya diampuni dan diselamatkan. Dampak yang ketiga, melahirkan penyembahan. Ayat yang ke-9. Melihat Tuhan Yesus yang begitu hebat, yang sudah mengalahkan maut, Yesus yang sangat berkuasa, maka wajarlah kalau kita menyembahnya. Ya, kita menundukkan diri kita kepada Yesus Kristus. Yesus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, dokter di atas segala dokter. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan, kita bangga memiliki Tuhan kita, Yesus. Ya, puji Tuhan. Kemudian yang keempat, kebangkitan Tuhan Yesus itu melahirkan kesediaan untuk menjadi saksi Kristus, yaitu ayat yang ke-10. Saudara, mari kita mau menyaksikan kebangkitan Yesus kepada banyak orang. Apakah itu teman-teman kita, saudara-saudara kita, bukan orang lain yang tidak saudara kenal, ada kesempatan untuk mewariskan itu, sampaikan supaya mereka mau percaya dan menerima kepada Yesus, ya, supaya orang lain punya pengharapan seperti yang kita miliki, supaya orang lain bisa diselamatkan seperti kita, dosa bisa diampuni seperti kita. Maka itu wartakan itu, beritakan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Kak Fani yang lain di sekolah minggu kemarin, Kakak Florian, semua diberkati Tuhan, ya, puji Tuhan. Dan saat pagi hari ini juga kami senang karena ada jiwa baru yang datang tempat ini, yaitu papahnya Ibu Vera, Bapak Sisien. Boleh berdiri selamat datang di keluarga GBS Kalvari. Tuhan Yesus berkati, dan bukan kali ini saja, tetapi Om bisa terus beribadah di sini dan kita sama-sama terus bertumbuh dan bekerja buat Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, ada pengumuman hari Rabu ini kita ada doa puasa dan sekaligus ada host of blessing. Jadi kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir di ibadah doa hari Rabu ini jam 5 sore, dilanjutkan host of blessing jam 6 sore. Seperti biasa nanti saya akan buka pendaftaran siapa yang mau bergabung hari Rabu di host of blessing ya di tempat ini. Kemudian hari Kamis ada Midweek Worship Community, jadi ikuti nanti di channel YouTube GBS Kalvari. Untuk hari Jumat tidak ada kegiatan ibadah karena hari Jumat itu bertepatan dengan malam takbiran ya, agak sulit keluar. Jadi nanti untuk ibadah woman only akan ada di tanggal 28 April. Begitu ya Bu Hana ya. Jadi minggu depannya lagi. Minggu ini tidak ada kegiatan ibadah. Jadi nanti 2 minggu lagi kegiatan woman only dulu ya. Puji Tuhan. Nah, tetapi hari Sabtu memang itu hari Lebaran. Kalau hari Sabtu di mana-mana juga libur, cuman hari untuk tahun ini hari Lebaran jatuh di hari Sabtu. Saya udah survei kemarin ke beberapa anak muda, ada sebagian yang tidak pergi keluar kota yang biasa juga datang gitu. Jadi kami putuskan untuk tetap ada ibadah youth ya di hari Sabtu ini. Nanti untuk detail acaranya akan diumumkan juga di grup youth ya. Nah, untuk hari Minggu tetap ada ibadah raya, saudara ya. Ada ibadah raya tanggal 23 April dan ibadah Calvary Kids-nya jam 8 pagi. Jadi untuk saudara-saudara yang misalnya, aduh aku udah liburan nih, sempatkan yang masih di Sukabumi untuk bisa hadir dulu di ibadah raya. Udahnya baru boleh piknik ya, yang kalau mau pergi berlibur gitu ya. Tetapi kita tetap mendahulukan untuk kita menghadiri ibadah bersekutu dengan Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Mungkin sekian saja pengumumannya. Saya serahkan kembali kepada Stephen. Mari Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita hari ini. Haleluya Yesus.
Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Hari ini adalah hari Minggu yang penuh dengan berkat Tuhan, yang penuh dengan kekuatan Tuhan. Sukacita daripada surga sudah melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Kau sudah ingatkan ketika kami sudah memiliki Tuhan yang hidup. Ada satu kebangkitan yang luar biasa di dalam kehidupan kami juga Tuhan Yesus. Ada hari esok, ada masa depan yang begitu cerah karena Yesus bangkit. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan Yesus, banyak sekali jemaat yang tidak hadir. Mungkin mereka ada dalam masalah, ada dalam keadaan yang sakit. Tuhan, hamba berdoa pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus, Engkau akan bebaskan semua masalah mereka. Tuhan akan sembuhkan sakit mereka, supaya dalam hari-hari berikutnya, di hari-hari Tuhan, mereka boleh ibadah di tempat ini dan mereka boleh bersukacita bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, bahkan kami semua yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini secara onsite dan juga online Bapak. Kami percaya Bapak, berkat Tuhan sudah terjadi dalam kehidupan kami. Kesembuhan, kekuatan sudah mengalir pada hari ini Tuhan Yesus buat kami semua. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian. Percaya janji-Mu ajaib, taruh indah dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, Yesus Tuhan, ku percaya padamu dalam kehidupanku. Ku percaya